Belum lama lisan kita berdoa pada Allah. Lisan kita juga mengaminkan orang yang berdoa. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Belum lama itu kita ucapkan dan kita mengaminkan doa yang mengucapkannya. Tapi hari ini kita mengucapkan kembali dengan kalimat yang berbeda. Jangan tinggalkan kami Ramadan. Belum lama kita berupaya untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Ramadan. Tapi hari ini kita telah menyiapkan diri untuk ditinggalkan Ramadan. Ramadan adalah Rabiul Mu'min. Ramadan adalah musim seminya orang-orang beriman. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang dipanggil di bulan ini. Pengakuan seseorang menjadi muslim sangat tidak cukup untuk menikmati bulan ini. Tanpa iman, bulan ini bukanlah kenikmatan tapi sebuah beban. Maka musim semi orang beriman ini akan segera berlalu. Kenikmatan ayat yang kita baca, kita lantunkan sepanjang hari, sepanjang malam. Kenikmatan yang tidak ada duanya. Tak pernah kita jumpai di luar Ramadan. Dia kita rasakan di bulan ini. Tak pernah lelah. Tidak pernah lelah lisan ini membaca Al-Quran Al-Karim. Karena memang ini bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan karena memang hati-hati menjumpai kesuciannya. Itulah yang disampaikan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Idza tahurat qulubukum ma syabi'tum min tilawatil Qur'an." Kalau suci hatimu, kau tidak akan pernah kenyang membaca Al-Qur'an, dan inilah buktinya. Jangankan hanya sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Puluhan rakaat dalam sehari semalam kita layani. Kita jalani dengan penuh kenikmatan. Bukan surat-surat pendek. Bahkan imam kita membacakan surat-surat panjang yang bahkan kita mungkin tidak paham artinya. Tapi kita nikmati luar biasa. Indah Ramadan ini, tapi hanya bagi orang yang beriman. Dan rasakanlah kalau ini tidak ada dalam hati kita, maka ini menunjukkan di mana kualitas iman kita. Ramadan adalah bulan yang disebut oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dan Nabi lebih dermawan saat di bulan Ramadan. Maka berapa rupiah pun yang kita keluarkan di Ramadan, rasa sangat nikmatnya. Secara zahir kita kehilangan uang, kita kehilangan rupiah, kita kehilangan harta kita. Tetapi kebahagiaan bertambah lebih mahal daripada harta yang hilang dari tangan kita. Dan tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya. Kenikmatan Ramadan begitu indahnya, tangan kita mengulurkan pada sesama. Untuk membantu, untuk meringankan beban. Untuk memberi, untuk berbagi. Bukan meminta, bukan menzalimi, bukan menyulitkan, bukan menindas. Kenikmatan Ramadan dalam berbagi kita rasakan. Tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat dermawan, mengalir kebaikan dari tangan-tangan kita. Yang pun kita sulit menjumpai itu di luar Ramadan, bahkan pada diri kita sendiri. Tak sebesar itu. Tapi Ramadan ini akan segera berlalu. Berbagai amal kebaikan kita coba lakukan dengan berbagai macam hal. Kesibukan dunia kita yang sangat menyita. Sangat menyita hingga mungkin tak sempat kita berzikir pagi setelah sholat subuh kita. Karena harus langsung menyiapkan berbagai aktivitas pekerjaan kita. Tapi Ramadan
membuat kita mampu menceraikan dunia. Para pejuang kebaikan, bukan setengah hari, bukan satu malam. 10 hari mereka di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka tidak punya kesibukan. Bukan mereka tidak mencari kehidupan. Tapi karena mereka sadar bahwa inilah Ramadan yang dicontohkan Rasul SAW. Beginilah cara menikmati Ramadan itu. Demi Allah, bagi yang belum menikmatinya, harta yang Anda dapatkan 10 hari terakhir Ramadan tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan mereka yang duduk di masjid Allah selama 10 hari terakhir Ramadan. Demi Allah, Ramadan mampu membuat kita untuk kita memisahkan diri dari dunia ini, dan semua kita akan pergi meninggal dunia. Maka orang beriman ketika meninggal tidak sedih meninggalkan dunia, tidak seperti orang kafir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang istimewa dalam sejarah Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu ajmain. Abdullah bin Mas'ud ketika meninggal, beliau menangis. Ketika ditanya, apakah orang sepertimu menangis ketika sakaratul maut? Beliau mengatakan, demi Allah, aku menangis tidak karena sedih meninggalkan dunia. Inilah orang beriman. Karena sudah terbiasa. Orang beriman sudah terbiasa menceraikan dunia 10 hari tanpa dunia. Ada aktivitas dunia. Dan itu contoh Rasul, sahabat salafus soleh dahulu, radhiyallahu anhum ajma'in. Demi Allah, aku tidak karena sedih meninggalkan dunia ini aku menangis. Tapi aku takut kalau aku meninggal ini dalam keadaan imanku sedang turun. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita lakukan di Ramadan dengan penuh kenikmatan. Tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa kita. Bahkan kita semua tahu, para ahli ilmu, para ulama kita telah menyampaikan pelajaran Ramadan, bahwa Ramadan adalah ibadah yang tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau hari ini kita berpura-pura puasa pun tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang pernah memaksa kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berpuasa, untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, untuk qiyam sepanjang-panjangnya, untuk duduk 10 hari i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memaksa kita sama sekali. Maka kesadaran itu yang sangat mahal. Kesadaran yang sangat mahal. Ada nilai yang mengontrol dirinya. Walau tidak perlu ada alat CCTV yang mengontrolnya. Dan inilah kekuatan orang-orang yang beriman. Hadirin dirahmati Allah SWT. Kalau semua kenikmatan itu tidak kita rasakan, pasti kita tidak merasa sedih berpisah dengan Ramadan. Wallahi. Walau Ramadan sudah kita lakukan puluhan kali, ada rasa sedih dalam hati kita. Sama sekali. Biasa saja. Padahal kita tahu salafus soleh dahulu. Jangankan Ramadan berakhir. Jangankan Ramadan belum berakhir. Ramadan sudah berakhir. Hari esoknya adalah Idul Fitri. Dan kita memang diperintahkan Rasul untuk bersenang di Idul Fitri bersama kita, keluarga kita, masyarakat kita. Itu juga perintah Rasul. Tapi apa yang menggelayuti pikiran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ali bin Abi Thalib, kalau sudah malam Idul Fitri. Abdullah bin Mas'ud, kalau sudah malam Idul Fitri, apa yang ada di benak dan apa yang diucapkan? Beliau berdua berkata, berteriak di masjid Nabi SAW. Kata beliau, man hadal makbul fanuhanni, wa man hadal mahrum fanu'azzih. Siapakah yang diterima ibadahnya di antara kita? Kita akan ucapkan selamat pada dia. Dan siapa yang ditolak amalnya, kita akan ucapkan bela sungkawa padanya. Itu kalimat para sahabat menjelang Idul Fitri. Bandingkan itu, generasi terbaik itu dengan kita hari ini. Bahkan Ramadan belum berakhir, sudah seperti berakhir. Pembicaraan kita sudah berubah. Kita sudah kembali sibuk dengan dunia walau Ramadan belum berakhir. Padahal puncak Ramadan ada di hari-hari ini.
Free Quran Education bergantung pada Anda. Donasi Rp20.000 per bulan menjaga konten Islam kami tetap tersedia secara gratis untuk siapa saja, di mana saja, selama bertahun-tahun ke depan.